Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Dani, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS kami yang telah dibuat oleh kelompok 8, yaitu membuat aplikasi usaha sablon menggunakan Java NetBeans IDE 8.2. Berikut nama anggota kelompok 8. Pertama ada Bani Kusairi, kedua ada Fitri Azhara Ramadini, ketiga ada Muhammad Satrio Bawono Haji, keempat ada Triman Nafau, kelima ada Vincentius Putra Jemahan. Berikut hasil wawancara terhadap narasumber. Pada hari tanggal Jumat 18 Juni 2021, pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Megah Jaya Print, alamatnya di Perumahan Taman Bunga Sukamukti 1, Jalan Dahlia, Blok F nomor 1. Narasumber, Bapak Supriyadi, pewawancara Fitri dan Bani, topik wawancara usaha sablon. Tujuan wawancara, mengetahui tentang perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Jenis wawancara, bebas dan terpimpin. Bentuk wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan. Pak Supriyadi selaku narasumber adalah seorang wirausahawan yang menjalankan bisnis sablon bernama Megah Jaya Print. Nama itu diambil karena pemilik ingin memberi kesan yang wah terhadap hasil sablonnya. Usaha sablon yang terletak di Perumahan Taman Bunga Sukamukti 1, Jalan Dahlia, Blok F nomor 1, ini didirikan sekitar 3 tahun yang lalu karena pemutihan karyawan di tempat pemilik bekerja sebelumnya. Alasan Pak Supriyadi memilih usaha ini adalah karena sablon sudah menjadi keahliannya dan juga untuk mencari nafkah serta kebutuhan hidup. Dalam sehari, Pak Supriyadi beserta istri dan 4 karyawannya mampu memproduksi hingga 800 pieces kaos sablon. Dalam bisnis sablon ini, Pak Supriyadi memakai strategi perang harga, yaitu dengan menurunkan harga tetapi tetap mempertahankan kualitas sablonnya. Untuk usahanya ini, Pak Supriyadi sudah menggunakan media online untuk usaha sablonnya, tapi tidak berjalan lancar. Alur bisnis dari usaha sablon ini yaitu pembeli datang ke konveksi, lalu memesan kaos sablon. Selanjutnya, konveksi akan menghubungi usaha sablon jika ada pesanan. Setelah itu, usaha sablon akan mencetak sebuah kaos sablon sebagai sampel kepada pembeli. Jika pembeli suka dan harganya cocok, maka proses penyablonan akan dimulai dilakukan oleh usaha sablon. Setelah selesai proses penyablonan, bahan akan dikembalikan ke konveksi untuk dijahit. Setelah dijahit, barang akan diserahkan kepada pembeli. Agar usahanya semakin baik ke depannya, Pak Supriyadi menginginkan sebuah aplikasi untuk laporan penerimaan barang dan laporan pengiriman barang. Dan ini adalah flowchart dan prosedur code form login, yaitu adalah start, login, apabila kita ingin close, maka kita pilih close dan selesai. Apabila kita ingin login, maka masukkan username dan password, maka akan tersimpan ke database. Dan login berhasil dan menuju halaman utama. Apabila pesan gagal, maka akan menginput username dan password lagi. Sudah code-nya start, deklarasi variabel varchar sama dengan username dan password. Input username dan password. Apabila username dan password yang diinputkan benar, maka login berhasil dan akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Dan apabila username dan password salah, maka harus ulangi dengan memasukkan username dan password yang benar. Selesai. Menu utama di dalamnya ada data barang, transaksi, dan laporan. Di dalam data barang ada data barang masuk, data barang keluar. Untuk transaksi ada transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Di dalam laporan akan menampilkan sebuah laporan stok,
stok, penjualan, dan keuangan. Stoknya start menu utama. Di menu utama ada 3 submenu, yaitu data barang, transaksi, dan laporan. Jika pilih data barang, maka akan masuk ke halaman data barang. Jika pilih transaksi, maka akan masuk ke halaman transaksi. Dan jika memilih laporan, maka akan masuk ke halaman laporan. Selesai. Form data barang masuk. Halaman data barang masuk, masukkan kode barang, nama barang, tanggal masuk, jumlah barang rusak. Cara menghitungnya, jumlah dikurang barang rusak sama dengan total barang. Apabila kita pilih simpan, data barang masuk akan tersimpan di database. Jika pilih edit, data barang masuk yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, data barang yang masuk sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, data yang masuk ke di input di text field akan kembali kosong. Selesai. Prosedur code-nya start menu data barang masuk, deklarasi variabel integer sama dengan kode barang, jumlah barang rusak, total barang, dan varchar. Dan varchar sama dengan nama barang dan tanggal. Input kode barang, nama barang, tanggal, jumlah, dan barang rusak. Apabila sudah diinputkan, maka akan terjadi proses hitung, di mana jumlah barang dikurangi barang rusak, dan keluarlah hasil total barang masuk keseluruhan. Jika pilih simpan, data barang masuk akan tersimpan di database. Jika pilih edit, data barang masuk yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, data barang masuk yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, data barang masuk yang diinput di text field akan kembali kosong. From data barang keluar. Halaman data barang keluar, masukkan input, kode barang, nama barang, tanggal, penerima, tujuan, dan jumlah. Jika pilih simpan, data barang keluar akan tersimpan di database. Jika pilih edit, data barang keluar yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, data barang keluar yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, data barang keluar yang diinput di text field akan kembali kosong. Sudah code-nya, start menu data barang keluar, deklarasi variabel integer sama dengan kode barang, jumlah, dan untuk varchar, nama barang, tanggal, penerima, dan tujuan. Masukkan kode barang, nama barang, tanggal, penerima, tujuan, dan jumlah. Jika pilih simpan, data barang keluar akan tersimpan di database. Jika pilih edit, data barang keluar yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, data barang keluar yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih batal, data barang keluar yang diinput di text field akan kembali kosong. Selesai. Form transaksi pembelian. Halaman transaksi pembelian. Masukkan kode barang, nama barang, tanggal, supplier, dan jumlah. Masukkan harga per pieces. Cara menghitungnya, jumlah dikali harga per spesies sama dengan total harga. Jika pilih simpan, transaksi pembelian akan tersimpan ke database. Jika pilih edit, transaksi pembelian yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, transaksi pembelian yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, transaksi pembelian yang diinput di text field akan kembali kosong. Selesai. Untuk prosedur code, start menu transaksi pembelian, deklarasi variabel integer sama dengan kode barang, jumlah, harga per pieces, total harga, dan untuk varchar sama dengan nama barang, tanggal, supplier. Input kode barang, nama barang, tanggal, supplier, jumlah, harga per pieces. Apabila sudah diinputkan, maka akan terjadi proses hitung di mana jumlah dikali harga per pieces. Dan keluarlah hasil total harga keseluruhan. Jika pilih simpan, transaksi pembelian akan tersimpan ke database. Jika pilih edit, transaksi pembelian yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus transaksi pembelian yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, transaksi pembelian yang diinput di text field akan kembali kosong. Selesai. From transaksi penjualan. Halaman transaksi penjualan. Masukkan kode barang, nama barang, tanggal, jumlah. Masukkan harga per pieces. Cara menghitungnya jumlah dikali harga per pieces sama dengan total harga. Jika pilih simpan, transaksi penjualan akan tersimpan ke database.
Jika pilih edit, transaksi penjualan yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, transaksi penjualan yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, transaksi penjualan yang diinput di text field akan kembali kosong. Pseudocode-nya start, menu transaksi penjualan, deklarasi variabel integer sama dengan kode barang, jumlah, harga per pieces, total harga. Dan untuk varchar sama dengan nama barang dan tanggal. Input kode barang, nama barang, tanggal, jumlah, harga per pieces. Apabila sudah diinputkan, maka akan terjadi proses hitung di mana jumlah dikali harga per pieces. Dan keluarlah hasil total harga keseluruhan. Jika pilih simpan, transaksi penjualan akan tersimpan ke database. Jika pilih edit, transaksi penjualan yang sudah tersimpan di database bisa kita ubah datanya. Jika pilih hapus, transaksi penjualan yang sudah tersimpan di database akan terhapus datanya. Jika pilih clear, transaksi penjualan yang diinput di text field akan kembali kosong. Selesai. Menu laporan. Dalam menu laporan ada laporan stok, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Di dalam laporan stok akan menampilkan laporan stok atau bahan atau barang. Di laporan penjualan akan menampilkan laporan hasil penjualan barang. Di dalam laporan keuangan akan menampilkan laporan keuangan yaitu berupa pendapatan dan pengeluaran dan cetak laporan. Sudah kodenya start menu laporan, jika pilih stok maka akan masuk ke menu laporan stok. Jika pilih penjualan maka akan masuk ke menu laporan penjualan. Jika pilih keuangan maka akan masuk ke menu laporan keuangan. Selesai. Dan ini mockup dari login, terdapat username dan password, dan login dan batal. Dan ini mockup menu utama, ada data barang, transaksi, dan laporan. Dan ini menu data barang, ada data barang masuk, ada data barang keluar. Dan ini from barang masuk, di dalamnya ada kode barang, nama barang, tanggal masuk, jumlah barang rusak, total barang. Hitung, simpan, edit, hapus, clear, keluar, dan table. Form barang keluar, di dalamnya ada kode barang, nama barang, tanggal, penerima, tujuan, jumlah, simpan, edit, hapus, clear, keluar, dan table. Menu transaksi, di dalamnya ada transaksi pembelian dan transaksi penjualan. From transaksi pembelian, di dalamnya ada kode barang, nama barang, tanggal, supplier, jumlah, harga per pieces, dan total harga. Ada hitung, clear, simpan, edit, hapus, dan keluar. Dan table. From transaksi penjualan, di dalamnya ada kode barang, nama barang, tanggal, jumlah, harga per pieces, total harga, hitung, clear, simpan, edit, hapus, keluar, dan table. Menu laporan, di dalamnya ada laporan stok, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Dan ini tampilan dari laporan stok barang. Ada nomor, kode barang, nama barang, stok, print, dan keluar. Dan ini tampilan laporan penjualan. Di dalamnya ada nomor, tanggal, nama barang, total penjualan, dan hasil penjualan. Ada print dan keluar. Laporan keuangan, di dalamnya ada nomor, tanggal, nama barang, pendapatan, pengeluaran, dan keterangan. Dan print dan keluar. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan aplikasi penjualan yang telah kelompok 8 buat. Langsung saja. Di sini udah di halaman login ada username dan password.
sudah saya buat dengan username admin dan passwordnya admin. Langsung klik login. Ya, di sini terdapat halaman utama. Di halaman utama ada data barang, transaksi, dan laporan barang. Di data barang kita masuk terlebih dahulu. Di data barang terdapat data barang masuk dan data barang keluar. Di data barang masuk terdapat form barang masuk. Kita masukkan kode barang 121, nama barangnya kaos, tanggal masuknya misal tanggal 3, jumlahnya 100, barang rusak 10. Kita hitung 100 dikurang 10 jadi 90. Kita klik simpan. Apabila ingin mengedit data, silahkan diklik terlebih dahulu di table, lalu kita ubah misalnya 1000, terus kita hitung lagi 990. Kita klik edit. Oke, berhasil. Apabila ingin menghapus data, kita klik dan kita klik hapus, maka data akan terhapus. Kita klik keluar dari form barang masuk. Sekarang kita masuk ke data barang keluar. Data barang keluar, kita masukkan kode barang, nama barang, tanggal keluar, penerima Satrio, tujuan Bandung, jumlah 20. Kita klik simpan. Simpan data berhasil. Apabila mengedit, kita ubah, misalnya kita ubah nama penerimanya jadi Aji. Jangan lupa kita klik edit. Edit data berhasil. Oke. Apabila ingin menghapus, kita klik hapus. Hapus data berhasil. So, kita keluar dari form barang keluar, kembali, kita masuk ke menu transaksi. Di dalam menu transaksi ada transaksi pembelian dan penjualan. Pertama kita masuk ke transaksi pembelian terlebih dahulu. Kita masukkan kode barang yang ingin kita beli, nama barangnya celana, tanggal masuknya tanggal 4, suppliernya namanya contoh Adi, jumlah belinya misal 10, harga per piecesnya misal 15.000. Kita hitung 15.000 dikali 10, 150.000. Kita simpan, maka akan muncul di tabel. Apabila kita ingin mengedit, kita klik, kita ubah jumlahnya, kita tambahin jadi 100. Kita hitung. Jangan lupa kita klik edit. Edit data berhasil. Apabila ingin menghapus, kita klik di tabel, lalu kita klik hapus. Hapus data berhasil. Selanjutnya kita keluar dari form transaksi pembelian, kita masuk ke transaksi penjualan.
basisnya 15.000, kita hitung 15.000 dikali 50, hasilnya 750.000. Maka kita simpan data berhasil. Sama seperti sebelumnya, apabila ingin mengedit, kita klik tabel, yang di tabel, terus kita ubah setelah jadi 25, kita klik hitung lagi, lalu kita klik edit data berhasil. Apabila ingin menghapus, kita klik hapus, berhasil. Sekarang kita keluar dari form transaksi penjualan, keluar dari menu penjualan, kembali kita masuk ke menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat laporan pembelian bahan, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Pertama kita masuk ke laporan pembelian bahan terlebih dahulu. Kita klik, maka transaksi sebelumnya akan muncul di dalam tabel berikut seperti ini. Langsung kita kembali keluar, kita masuk ke laporan penjualan, maka langsung muncul laporan penjualan tersebut. Laporan sana tanggal 7 bulan Agustus, total penjualan 25, hasil penjualan 375.000, keluar. Kita masuk ke laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ini terdapat pengeluaran dan pendapatan selama kita menjual dan membeli bahan. Di sini terdapat pada tanggal 4 Agustus, yaitu pengeluaran 1.500.000, pendapatan 375.000. Kita keluar.